Baik, Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali. Selamat bergabung Ibu Wei dan selamat bergabung untuk Ibu Emma. Shalom Ibu Emma dan selamat bergabung juga untuk Telinte. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini. Baik. Oke. Selamat bergabung juga untuk Ibu Nelly Smokil Watimena. Selamat bergabung, Tuhan memberkati. Shalom Ibu Nelly. Dan hari ini kita akan bahas dengan topik pembicaraan kita adalah mesbah. Apa itu mesbah? Nah, sebelum kita membahas tentang mesbah, saya ingin Bapak Ibu menyediakan catatan kecil di rumah untuk mencatat poin-poin penting apa yang menjadi diskusi kita di pagi ini. Nah, waktu Indonesia malam tentunya. Nah, karena diskusi hari ini, firman hari ini, pelajaran hari ini akan membuka beberapa hal penting untuk kita memahami dan mengerti apa sebenarnya mesbah itu, ya. Oke. Nah, selamat bergabung juga untuk Ibu Lina Triana Bella dan Bapak Marlon Romodar. Shalom Bapak Marlon. Iya, Malang hadir. Terima kasih keluarga besar yang ada di Malang. Sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kita semua, ya. Baik Bapak Ibu. Saya memulai dengan Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. 26, 27 dan 28 ya. Saya mulai di situ dulu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, perhatikan kata ini, menurut gambar dan rupa kita, ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Ingat baik, Allah berfirman, Allah menciptakan, Allah memberkati. Lalu dikatakan ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, nah, menariknya begini Bapak Ibu. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Berarti di dalam kita ada nilai-nilai Tuhan. Di dalam kita ada kapasitas Tuhan di dalam kita. Dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu. Ya, kemudian dikatakan lagi Allah memberkati. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah siapkan dulu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Artinya Tuhan mempersiapkan yang namanya fasilitas. Sebelum mahkota ciptaan datang, itu manusia. Sebelum yang serupa dan segambar dengan Allah datang, Tuhan lebih dulu mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Tahukah saudara bahwa pagi ini kita bahas tentang mesbah. Mesbah adalah wadah, adalah tempat di mana hatimu dan berkatmu ada di situ. Nah, ada banyak sekali orang percaya tidak mengalami terobosan-terobosan spiritual karena mereka melalaikan kehidupan mesbah.
Nah, kehidupan mesbah yang saya maksudkan di sini adalah ibadahmu, doamu, pujian dan penyembahanmu, meditasi doa dan sebagainya. Itu adalah bagian dari mesbah itu sendiri. Tempat di mana saudara bisa berbicara dengan leluasa dengan Tuhan. Dan mensano 2 hari lalu, hari apa tuh ya, Kamis dan Jumat itu saya tidak bisa join, tidak bisa live karena beberapa hal yang saya harus kerjakan untuk tempat ibadah kita. Dan kemudian puji Tuhan semuanya sudah berjalan baik dan saya bisa kembali lagi hari Senin ini ya. Hari Senin ini sampai hari Jumat ya. Oke. Nah, kalau saya tidak muncul live itu berarti ada hal penting yang saya harus kerjakan untuk gereja lokal ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kembali ke sini. Dikatakan bahwa Tuhan memfasilitasi manusia dulu. Ya, fasilitas itu ada dulu, baru manusia datang. Ini membuktikan bahwa Tuhan tuh bertanggung jawab banget. Nah, Tuhan ciptakan burung-burung di udara, Dia pisahkan daratan dan lautan, Dia pisahkan benda-benda langit, gelap dan terang. Dia buat semuanya. Tujuannya untuk siapa? Manusia. Nah, menariknya adalah Tuhan memberkati mereka. Sebelum kalimat ini muncul, waktu Tuhan ciptakan mereka, itu Tuhan sudah ciptakan di dalam berkat. Jadi mereka manusia kita ini diciptakan di dalam berkat. Seperti ayam bertelur di tengah-tengah ladang padi begitu. Nah, benar-benar kita diberkati. Ya. Nah, cuman masalahnya adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita kehilangan semua agenda itu. Kita kehilangan yang namanya berkat-berkat itu. Nah, kemudian kita dapati bahwa mereka diusir dari Taman Eden. Di Kejadian pasal 3, mereka jatuh di dalam dosa, mereka diusir. Nah, kalimat ini muncul Bapak Ibu ya. Kalimat ini muncul. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa di 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, maksudnya kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, begini Bapak Ibu. Menariknya begini. Kejatuhan manusia di dalam dosa Adam dan Hawa dalam hal ini mengakibatkan tanah terkutuk. Oke? Nah, tanah terkutuk. Catat itu baik-baik, tanah terkutuk. Oke. Nah, kemudian dikatakan lagi ayat yang ke-23 dari pasal yang ketiga, ya, Kejadian pasal, tadi saya baca tuh Kejadian pasal 3 ayat 17, dan sekarang saya baca Kejadian pasal 3 ayat 23 ya. Bagus Bapak Ibu punya catatan kecil supaya Bapak Ibu bisa mengikutinya ya, koreksi lagi atau belajar ulang begitu ya. Kejadian pasal 3 ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia. Ini udah jatuh nih, udah jatuh. Lalu disiplin Tuhan datang buat mereka. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ingat baik, tanah telah jadi kutuk. Tanah telah dikutuk. Nah, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Nah, itu khotbah lain lagi ya tentang pohon kehidupan. Nah, tapi menariknya begini Bapak Ibu. Saya mencoba untuk menggambarkannya. Kejadian pasal 1 dan 2, manusia masih menghirup alam kebebasan bersama dengan Tuhan. Mereka bisa berbicara dengan Tuhan anytime. Dan
Masuk ke pasal 3 kita dapati bahwa mereka jatuh di dalam dosa. Makanya Roma mengatakan, kitab Roma menulis manusia telah rusak dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan itu pergi sehingga ketelanjangan itu terlihat oleh Adam dan Hawa. Dan Alkitab berkata bahwa mereka menjadi malu, ya. Mereka menjadi malu. Nah, karena ketelanjangan itu. Tapi tahukah saudara, sebelum mereka jatuh di dalam dosa, ketelanjangan itu bukan sesuatu yang membuat mereka malu, ya. Nah, Kejadian pasal 3, ya toh, waktu Kejadian pasal 3 mereka jatuh di dalam dosa dan mereka telah kehilangan semua itu dan diusir dari Taman Eden. Nah, itulah yang membuat manusia kehilangan dari berkat-berkat Tuhan itu sendiri. Nah, oke. Alkitab berkata bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh, tanah terkutuk. Tanah terkutuk. Adam dan Hawa memiliki 2 putra, yaitu Kain dan Habel. Nah, Kain seorang petani, Habel seorang yang pengembala. Mereka sama-sama membangun mezbah. Sama-sama membangun mezbah. Mereka memiliki korban persembahan. Yang satunya hasil bumi, yang satunya lagi korban domba, ya. Nah, menariknya adalah dikisahkan bahwa Kain persembahannya tidak diterima, tapi Habel persembahannya diterima. Timbullah sakit hati dari si Kain kepada adiknya Habel. Ini saya pelan-pelan Bapak Ibu. Ya. Lalu dikatakan bahwa ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu." Nah, perhatikan kata ini lagi. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari mana? Tanah. Nah, darah Habel berteriak pembalasan. Darah Kristus berteriak pengampunan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tahu bersama bahwa tanah dikutuk. Sekarang darah adiknya dari Kain ini, darah dari anaknya Adam dan Hawa, yaitu Habel, berteriak dari tanah yang dikutuk. Dan tanah yang dikutuk itu dikatakan bahwa darah itu berteriak sampai ke telinga Tuhan. Tahukah saudara bahwa ketika seseorang membunuh manusia, dia sedang membunuh gambar dan rupa Tuhan. Dia sedang melangkah jauh dari apa yang seharusnya dia tidak boleh lakukan. Itulah manusia. Nah, akhirnya kita tahu bersama bahwa mereka konflik itu ketika mereka membawa korban. Pembunuhan terjadi ketika persembahan salah satu dari mereka tidak diterima. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, Kain melakukan tindakan yang tidak benar. Tahukah saudara, sikap hati yang benar menyelamatkan Anda. Sikap hati yang benar membuat saudara mengalami berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Alkitab berkata bahwa tinggalkanlah mezbahmu jika engkau mengingat atau ada konflik atau perseteruan dengan orang lain, sehingga engkau selesaikan dulu, kemudian engkau kembali kepada mezbahmu, korban persembahanmu. Nah, itu sebabnya banyak dari kita tidak mengalami kuasa ibadah, kuasa mezbah, kuasa yang luar biasa ini, karena kita kehilangan yang namanya sikap hati. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa
Kalau Kain melakukan yang benar, Tuhan hormati korban itu. Mezbahnya dihormati. Tapi karena Kain melakukan yang tidak benar, ya. Tahukah saudara bahwa peristiwa ini menjadi pembunuhan pertama di kitab ini, kejadian ini. Nah, sekaligus menjadi pembuka hal-hal yang bakalan jadi masalah di kemudian hari. Nah, Adam dan Hawa, orang tua yang tidak taat. Ketidaktaatan mereka membawa masalah besar bagi umat manusia. Dan hari ini kita bersyukur kita bisa dengar pesan hari ini. Ingat baik, manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kemudian mereka ditempatkan di Taman Eden. Fasilitas Tuhan siapkan semua. Bahkan saya pernah mengatakan kepada beberapa episode berapa itu bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk taruh di Taman Eden itu dengan fasilitas yang sangat wah. Karena di situ ada emas, batu krisopras, itu semua berlian-berlian ada di situ toh, di Taman Eden itu. Bagaimana Tuhan lengkapi manusia, keindahan ya. Oke. Nah, kejatuhan ini kita kehilangan. Nah, kembali ke sini. Mezbah sekarang. Tahukah saudara, kalau hidup kita tidak benar, apapun yang kamu bangun tidak menjadi dampak apa-apa bagi orang lain, bahkan bagi dirimu. Kehidupan yang benar akan membawa dampak kepada komunitas Anda, bahkan kepada keluarga. Mungkin jangan buru-buru terlalu jauh dulu ke komunitas, tapi buru-buru kepada keluargamu dulu. Ketika kamu hidup benar, seorang pria, seorang wanita, mama, papa, hidup benar dengan Tuhan, jangan tanya soal berkat. Berkat itu pasti datang. Karena ketika kita memperbaiki mezbah, kita sedang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita sedang menghadirkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Nah, dikatakan bahwa manusia jatuh. Nah, karena kejatuhan itu, kejahatan makin meningkat. Pada pasal yang ke-6, itu yang namanya air bah datang. Air bah datang menghabiskan seluruh manusia. Hanya tinggal 8 orang yang hidup, yaitu anak-anaknya Nuh. Nah, Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, lalu kemudian Tuhan memberkati Nuh. Nah, sekali lagi, waktu air bah selesai, Nuh membangun mezbah. Nah, tahukah saudara ketika Kain dan Habel mempersembahkan mezbah, yang jelas mereka pasti belajar dari papa mereka, orang tua mereka. Apa yang anak-anak kita bangun, itu juga yang mereka lihat dan contoh dari ayah orang tua mereka. Nah, waktu itu dibangun, salah satu dari mereka ditolak, Kain itu, pembunuhan terjadi. Itu yang saya bilang. Mezbah itu tempat yang berbahaya bagi mereka yang datang dengan ide sendiri. Mezbah itu menjadi tempat yang berbahaya bagi manusia daging kita. Mezbah itu tempat yang berbahaya ketika kita tidak datang dengan agenda Tuhan. Kita coba mendatangi mezbah dengan agenda kita. Kita mendatangi mezbah dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan. Habel mengerti itu. Dia datang dengan cara Tuhan. Dia datang dengan sikap hati yang benar. Sementara Kain, makanya sebelum pembunuhan terjadi, Tuhan sudah mendatangi Kain. Hai Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa hatimu panas? Nah, itu sebenarnya sudah signal-signal dari Tuhan bahwa hei, hati-hati, dosa sedang mengintip kamu. Nah, ketika manusia tidak meresponi apa yang menjadi suara langit, suara sorga, suara Tuhan, kamu akan masalah di situ. Masalah di situ. Nah, saudara tahu bahwa
ibadah yang tidak benar bisa menghasilkan pembunuhan. Doktrin-doktrin pengajaran yang salah itu bisa menghancurkan kualitas manusia yang sesungguhnya. Itu sebabnya pengajaran yang salah harus dilawan dengan pengajaran yang benar. Sikap hati yang salah harus dilawan dengan sikap hati yang benar. Ibadah yang keliru harus dilawan dengan ibadah yang benar. Tahukah saudara, apa yang kamu dengar itu menentukan mezbahmu. Mezbahmu menjadi utuh atau tidak ditentukan dari siapa yang menjadi pemberi informasi bagimu. Kain sebelum datang, sebelum dia menyelesaikan niat hatinya yang jahat kepada Habel untuk membunuh adiknya itu, Tuhan sudah bicara di tengah perjalanan itu. Tuhan bilang begini, "Hei, kenapa kamu panas hati? Tidakkah kamu bermuka bagus begitu kah?" Iya toh? Nah, ini hasilnya. Di ayat yang kelima dikatakan dari Kejadian pasal 4. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Nah loh, itu ayat yang ke-7 ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Alkitab bilang begini, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Wow. Mari saudara. Tuhan sudah bicara sebelum pembunuhan itu terjadi. Tuhan sudah ngomong kepada Kain, hati-hati dengan mukamu yang muram. Hati-hati dengan hidupmu, hati-hati dengan keputusanmu, hati-hati dengan sikap hatimu. Sebab sikap hatimu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Sikap hatimu yang akan membuat sorga tergerak atau tidak. Sikap hatimu. Nah, Tuhan sudah ngomong, kalau you berbuat baik, persembahanmu diterima. Tapi kalau you tidak berbuat baik, sampai ayam tumbuh gigi, kamu berdoa, jungkir balik pun,